Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah, amma ba'd. Yang kami hormati segenap para habaib, para sadah, para kiai, para ulama, khususnya keluarga besar Al-Maghfurlah Habib Ja'far Al-Kaf, Habib Ali Zainal Abidin Ibn Muhammad Al-Kaf, yang saya hormati segenap para hadirin yang diberkahi, dimuliakan Allah. Tidak terasa kita ini di tahun, kalau tidak salah, tahun yang ketiga wafatnya Habib Ja'far Al-Kaf. Ini tahun yang ketiga. Kalau orang Jawa mungkin nyewu ya, sudah nyewu sekarang ya. Sebelum kami menyampaikan beberapa materi, saya sampaikan bahwa ada satu hadis di dalam kitab I'tilalul Qulub fi Ahbaril Usyaq wal Muhibbin, karya Al-Khuraiti. Ada seorang sahabat bernama Sa'labah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Dia suatu hari melihat perempuan istri sahabat Ansor sedang mandi, dan dia dengan sengaja melihatnya. Namanya Sa'labah bin Abdurrahman, melihat perempuan sahabat Ansor sedang mandi. Akhirnya dia menyesali perbuatan itu. Saking menyesalnya, dia seperti orang majnun, seperti orang gila, menyesali dosa. Sampai dia lari melintasi gunung-gunung antara Makkah dan Madinah. Lari ke gunung, dari gunung ke lembah, sampai berpuluh-puluh hari Nabi Muhammad SAW tidak melihat sahabat Sa'labah bin Abdurrahman. Akhirnya Nabi memerintahkan Umar dan Salman Al-Farisi untuk mencarinya. Akhirnya ditemukan oleh Umar bin Khattab. Ternyata dia sedang khusyatullah, takut kepada Allah, sampai lari-lari dari gunung ke gunung, min jabalin ila jabalin, min wadin ila wadin, dari lembah ke lembah. Akhirnya ditemukan Umar dan dibawa ke majlis Nabi Muhammad SAW. Masih dihantui, masih dikuasai oleh rasa takut. Nabi Muhammad sedang mengimami sholat, dia mendengar suara Nabi, dia pingsan.
Sa'labah ini pingsan. Setelah pingsan, dia bangun, dihampiri oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak lama kemudian dia sakit karena masih takut dengan dosanya. Akhirnya oleh Nabi Muhammad SAW dia diberikan penjelasan bahwa taubatnya itu diterima oleh Allah dengan doa Allahumma atina fid dunya hasanah, bukan Rabbana. Kalau Quran kan Rabbana, tapi hadisnya Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akhirnya mendengar dawuh Nabi Muhammad SAW, Sa'labah ini berteriak kemudian meninggal dunia. Dan Nabi kita Muhammad SAW ketika menyolati Sa'labah, Nabi kita ini cinjit, tahu cinjit, saking padatnya malaikat yang datang untuk mengantarkan jenazahnya Sa'labah bin Abdurrahman. Nah, ini hadis sebetulnya ada di kitab Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya karya Abu Nu'aim Al-Asfahani. Dan hadis ini menjadi kajian tasawuf yang dikenal dengan wali jadab, karena ada ketertarikan kepada Allah. Dia injidab magnetis ilahiyah, istilahnya awariful ma'arif, tepinya Ihya Ulumuddin. Jadab itu ditarik oleh magnet ilahiyah. Dia takut menyesali dosanya, dia taubatan nasuha, dia sangat khusyatullah, kemudian ditarik oleh Allah sampai melakukan tindakan-tindakan yang irasional, seperti lari dari gunung ke gunung, dari lembah ke lembah. Itu tindakan yang irasional, di luar logika dan luar logika manusia. Akan tetapi itu terjadi karena sebuah injidab yang akhirnya dikenal dengan wali jadab. Kemudian Said Ramadan Al-Buti, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, di dalam syarah hikamnya, wali jadab itu diisarakan Al-Quran. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'. Allah memilih kepadanya orang yang dikehendaki. Ilaihi, jadi dipilih oleh Allah untuk ditarik kepada Allah, untuk majdub. Majdub itu ditarik. Jadi artinya jadab itu apa? Tarikan. Jadi majdub itu wali yang ditarik, wali yang jadab itu ditarik kepada Allah. Nah, tinggal mana dia makomnya? Apakah makom takut, khasyatullah? Apakah makom syukur? Apakah makom taubat? Apakah makom ikhlas? Dan itu variatif, bentuk kejadabannya berbeda-beda. Akhirnya ditarik, yajtabi ilaihi man yasha', ditarik kepada Allah, orang yang dipilih oleh Allah, yang diistimewakan. Nah, ini menurut Muhammad Said Ramadan Al-Buti, profesor dari Damaskus, dalam syarah hikamnya. Al-Quran, huruf ilah itu, huruf ilah, harfu jar, huruf ilah itu dalam Al-Quran diulangi 737 kali.
737. Itu huruf ilah. Sudah pernah berhitung? Ya. Huruf ilah dalam Al-Quran itu 737. Itu ilah dalam Al-Quran, yaitu kepada huruf harfu jar atau harfu hafdin. Itu ilah yang pertama dari Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilah yang terakhir dari Muhammad kepada Allah. Bima unzila ilaika. Itu yang pertama. Dalam surat Fatihah tidak ada kata ilah. Ilah pertama itu di surat Al-Baqarah, bima unzila ilaika. Ma unzila, ya, ma unzila ilaika. Ayat Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Ini berarti dari Allah kepada Muhammad SAW. Nah, ilah yang terakhir bukan. Ilah yang terakhir dari Muhammad menuju Allah. Inna ila rabbikar ruj'a. Itu terakhir. Inna ila rabbikar ruj'a. Kepada Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala kamu Muhammad SAW akan kembali. Jadi menarik, injidabnya ini menarik. Dari yang pertama, Allah memberikan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, itu sebagai madah atau potensi, sebagai apa ya, semacam potensi ya, yang disebut kekuatan ruhaniyah, kekuatan jiwa Rasulullah SAW. Ma unzila ilaika. Pada akhirnya inna ila rabbikar ruj'a. Kamu akan kembali kepada Tuhanmu Muhammad SAW. Nah, ini ada ketertarikan dari Allah menuju Muhammad SAW, dari Muhammad ditarik lagi ke Allah. Subhanallah. Nah, ternyata dalam Al-Quran itu ada beberapa bentuk-bentuk injidab. Ada jalur injidab taubat. Itu dengan kata ilah juga. Fatubu ila bari'ikum. Maka bertobatlah kepada Allah yang menciptakan kamu sekalian. Fatubu ila bari'ikum, ai ila khaliqikum. Itu pakai ilah, itu injidabnya dengan taubat. Jadi karena taubat hilang akalnya sampai menjadab. Itu ada. Seperti tadi Sa'labah bin Abdurrahman. Itu fatubu ila bari'ikum. Dia bertobat sampai sedih sekali. Banyak sahabat-sahabat yang seperti itu, yang melakukan sesuatu yang tidak logis sebetulnya, tapi itu bentuk taubah yang jadab. Fudail bin Iyad yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tahdhibut Tahdhib, sebuah kitab ringkasan dari Tahdhibul Tahdhib lil Mizzi, Tahdhibul Kamal lil Mizzi. Itu dijelaskan Fudail bin Iyad itu dulu, mohon maaf, perampok, begal, tapi kemudian tobat. Ya, tobatnya Fudail bin Iyad ini luar biasa. Dia kalau darus Al-Quran semalam satu ayat, hanya satu ayat, tapi diulang-ulang sampai semalam suntuk satu ayat, gak khatam-khatam, tapi satu ayat. Dia baca Al-Quran satu ayat, semalam itu satu ayat. Tapi itu memang bentuk taubatnya Fudail bin Iyad, kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, injidab majdub
dia tertarik kepada Allah karena dia taubat. Ujbah al-Ghulam diceritakan di dalam satu kitab. Ujbah al-Ghulam itu dulu juga perampok. Kalau dia melewati di tempat dia dulu melakukan dosa, histeris dia, histeris, kemudian bisa pingsan, bisa kehilangan akalnya. Nah, itu namanya injidab, yaitu tertarik kepada Allah, jalur taubat. Ada lagi, ada orang jadab jalur zikir. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Orang yang lunak kulitnya, lunak hatinya menuju zikir. Jadi dia jadab melalui zikir, ditarik melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai zikir itu kan melibatkan tiga: az-zikr, az-zakir, al-mazkur. Perilakunya zikir, Allah yang disebut-sebut, Allah yang dibaca, mazkur. Orangnya yang berzikir, zakir. Sampai saking nikmatnya berzikir, innani anallahu, innani anallahu. Kan ada zikir Al-Quran itu kan, innani anallahu, innani anallahu. Orang nggak taunya dia mengaku Tuhan, padahal dia bukan mengaku Tuhan, tapi dia sedang berzikir innani anallahu. Al-Quran, innani anallahu, sesungguhnya aku Allah. Bukan dia mengaku Allah, bukan, tapi zikirnya lezat sampai kehilangan memori kesadaran. Dia ditanya man anta, dia sedang berzikir innani anallahu. Kamu kemana? Innani anallahu. Sedang apa kamu? Innani anallahu. Ini zikirnya zikir yang jadab, bukan dia mengakui sebagai Allah, bukan. Maka wahwa ma'akum, Allah wahwa ma'akum dalam Al-Quran, la tahzan innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana, wahwa ma'akum. Nah, orang seperti ini kalau zikir, kalau sudah jadab, ditanya apa di dalam jubahmu? Ma fi jubbati illallah, fi kasi Allah, fi qasqalan suwati Allah, fi sadri Allah, fi jildi Allah. Dia saking bingungnya dia, karena dia sudah di luar kesadaran. Tapi kalau dengan kesadaran tidak boleh. Injidab itu kalau orang mabuk fly, harus apa kak? Bukan harus fly ya, tapi kalau dalam tasawuf disebut sakar ya, makom sakar, stadium sakar. Ada sakar, ada sohbun ya. Kalau sakar itu sedang mabuk zikir. Kalau sohbun itu sadar. Sohbun itu keadaan apa? Sadar. Kalau sakar itu sedang mabuk. Ketika dia mabuk ditanya innani anallahu, Allah kemana? Allah kemana? Allah. Siapa yang di sebelahmu? Allah. Karena dia nggak lihat, nggak sadar kanannya siapa, kirinya siapa. Itu orang yang berzikir, zikirnya itu zikir jadab. Memang ada. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Yang ketiga dalam Al-Quran, ada orang jadab karena kekuatan tawakal sampai kehilangan memori dia. Tawakalnya sangat kuat. Ini orang jadabnya tafwid, wa ufawwidu amri ilallah, ilah semua. Karena injidab, wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan perkaraku kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah,
dan aku serahkan perkaraku kepada Allah. Orang seperti ini Masya Allah tawakalnya. Nyuwun sewu, ini soal Palestina. Soal Palestina ini kan dekat sekali dengan persoalan Kudus, Pak. Karena Kudus ini Palestina. Kudus ini kan Palestina. Jadi begini, Nabi Musa memerintahkan kaumnya, ya qaumi idkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Masuk Palestina. Ayo kaumku duduki Palestina. Kaumnya Nabi Musa takut, inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kita tidak berani Nabi Musa, karena Palestina sedang dikuasai oleh tirani yang otoriter, tirani yang jabbarin, yang diktator, yang otoriter, rezim yang otoriter di Palestina. Kita tidak berani. Akhirnya Nabi Musa punya murid dua, rajulani minal ladina yakhafuna an'amallahu alaihima. Ini yang berani. Dua orang ini yang menyerukan untuk masuk ke Palestina. Subhanallah, karena perilaku Bani Israel ini diminta berjuang untuk merebut Palestina, tidak ikut berjuang, akhirnya bagaimana? Masya Allah, yatihuna fil ardi, diazab oleh Allah. Mereka Bani Israel ini dibingungkan Allah di satu tempat, di satu Sahara. Dia dibingungkan, yatihuna fil ardi, sampai 40 tahun. Arba'ina sanah, 40 tahun bingung di lembah, di padang Sahara. Ororo, tih, bingung, banyak yang mati Bani Israel karena tidak mau berjuang. Nah, oleh karena itu ilmunya rojulani itu kan tawakal, fatawakkalu, sampai ditutup ingkung tumu mukminin, syaratnya iman, tawakal. Nah, ini tawakal secara rasional, ilmu militer tidak cocok. Karena apa? Rezim yang begitu hebat, kaumnya Nabi Musa sebanyak itu aja nggak berani, yang berani cuma 2 orang. Ini kalau sekarang adalah bom bunuh diri, seperti begitu kan. Coba kita ndak mengizinkan, ya, kita ndak setuju dengan istilah bom bunuh diri. Ini orang yang nekat, tawakalnya ini tawakal nekat. Tapi tawakal ini makom tafwid yang luar biasa, meskipun secara nalar dia ndak nutut. Karena ini kekuatan rojulani, 2 orang, tapi Allah memberikan kekuatan. Seperti perang Hunain, iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Tidak mampu para sahabat lari, hanya beberapa gelintir yang kuat. Ini tawakal, meskipun secara logika tidak logis. Masa tentara sebanyak itu dihadapi 2 orang, dihadapi 1 orang, ini kan tidak logis. Tapi kan dia injidab, dia jadab dengan tawakalnya, semangat seperti sakar, ya, dia semangat dengan tawakalnya, dia tetap maju, tetap maju. Itu orang tawakal yang melalui tawakal, jadabnya melalui apa? Tawakal. Inilah poin-poin yang kami sampaikan terkait dengan jadab. Kami belum pidato, baru pembukaan. Nanti contoh-contohnya, ya, nanti akan saya kupas contoh-contohnya. Kasus pertama terkait dengan tawakal, terkait dengan jadab. Jadab yang sampai apa itu jadab yang muncul dari dorongan jiwa. Itu ada hadis Nabi SAW, hadis sahih, rawahu Muslim.
Orang tawakal itu kan orang jadab, tadi saya sebutkan satu persatu ya, ditarik oleh Allah sampai kehilangan akal, kehilangan logis, kehilangan logika, kehilangan hal-hal yang ilmiah, kan begitu. Nah, saya berikan contoh hadis sahih Nabi Muhammad SAW cerita, ada orang yang mengendarai onta rakhilah dengan logistiknya, makanan-makanan dibawa di atas onta itu. Mendadak hilang, lari ontanya membawa makanan. Sedih sekali orang ini sedih sekali karena onta itu bawa perbekalan makanan, lari, dia sedih, makan apa nanti ini saya. Akhirnya dia tidur-tiduran di bawah pohon. Tidak lama kemudian dengan rasa syukurnya, Masya Allah, karena Allah telah mendatangkan onta yang lari itu datang lagi. Onta yang hilang itu datang lagi, makanan yang ada di atas onta itu masih penuh, utuh, tidak ada yang hilang. Alhamdulillah. Bagaimana orang ini bersyukur kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Anta abdi, ana rabbuk, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, anta abdi, engkau hambaku, wa ana rabbuk, aku Tuhanmu. Salah enggak itu? Salah, tapi injitab ini orang. Ini orang sedang tertarik syukur kepada Allah sampai kehilangan apa? Akalnya. Ruhinya kuat, akalnya hilang, saking senangnya ontanya datang, sampai anta abdi wa ana rabbuk, engkau hambaku, aku Tuhan. Ini namanya jadab, di luar kesadaran, saking syukurnya kepada Allah. Masya Allah, itu ada orang, ini orang yang injitab, keadaan farhan, gembira. Maka orang gembira itu bisa salah tingkah. Oleh karena itu teori Al-Quran, bahaya kalau kita ini sedang dapat nikmat yang bertubi-tubi. Hati-hati ya, kalau kita sedang nikmat rezeki kok mudah terus, hati-hati. Rezeki kok mudah terus, hati-hati. Nek pas rezeki angel, orang hati-hati, susah. Bukan hati-hati, susah. Tapi nek pas rezeki mudah, hati-hati, Pak. Karena Al-Quran mengatakan kalau rezeki itu bisnis ini sukses, bisnis ini sukses, bisnis ini sukses, itu biasanya musibah mudah datang. Ya, fatahna alaihim abwaba kulli syai', aku bukakan sektor-sektor rezeki kepadanya. Fatahna alaihim abwaba kulli syai', aku bukakan pintu-pintu berbagai macam usaha. LPG sukses, bisnis sembako sukses, bisnis properti sukses, bisnis ini sukses. Hati-hati. Kata Al-Quran, hatta iza farihu bima utu, sehingga ketika mereka sedang gembira dengan apa yang diberikan Allah, hatta iza farihu bima utu akhadnahum baghtatan, aku timpakan mereka musibah mendadak. Ujuk-ujuk anaknya kecelakaan, itu biasanya sedang gembira. Hati-hati. Ujuk-ujuk istrinya minta cerai, lu kan bingung. Di saat kekayaan melimpah, istri minta cerai. Di saat miskin, istri setia. Pilih mana itu? Lu kan bingung, bingung, Pak. Karena ada saja
Karena itu Al-Quran yang mengatakan, hatta iza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Dan biasanya musibah kalau datangnya ketika kita sukses itu tidak bisa diatasi. Fa idahum mublisun, orangnya putus asa, nggak bisa menghadapi. Ujuk-ujuk kanker, ujuk-ujuk paru-paru, ujuk-ujuk rupa-rupa. Bukannya paru-paru, rupa-rupa. Karena apa? Sedang gembira, kata Al-Quran. Karena sedang gembira. Maka orang-orang sufistik, dia ketika gembira, syukurnya kepada Allah diutamakan. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, uskuru dengan uskuru itu banyak uskuru. Pernah saya hitung. Kalau uskuru, bersyukur nikmat Allah, itu jumlahnya nggak sebegitu banyak dibanding uskuru, ingatlah nikmat Allah. Berarti kalau ingat tuh nikmat yang sudah lewat-lewat tuh diingat-ingat, meskipun sudah tidak ada di depan kita, tapi ingat-ingat. Kalau uskuru, bersyukur nikmat yang ada di depan, nikmat yang baru datang disyukuri, nikmat datang lagi disyukuri. Tapi itu tidak banyak dalam Al-Quran. Yang banyak uzkuru, ingatlah nikmat Allah. Karena apa? Untuk menguatkan hati dan mental, itu justru mengingat nikmat, bukan hanya bersyukur. Kalau bersyukur itu nikmat yang baru datang biasanya. Kalau mengingat nikmat yang sudah-sudah, misalnya saya tadi omong-omong kali beberapa orang, saya cerita bahwa teori Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun, orang sukses itu hanya 4 generasi. Itu yang jadi misalnya Nabi Ibrahim itu Nabi, putranya Ishak Nabi, putranya lagi Yakub Nabi, putranya lagi Yusuf Nabi dan Rasul. Setelah Yusuf enggak, hanya 4 kali. Maka kalau orang kaya, buyutnya kaya, terus anaknya kaya, cucunya kaya, cicitnya kaya, sudah 4. Kamu kok ke-7? Sudah. Hati-hati pokoknya. Kamu kok generasi ke-7 ya malah dolin. Karena teorinya begitu, Pak. Alim juga gitu, alim 4 kali, yang kelima sudah jauh. Itu empiris. Ibnu Khaldun menyelidiki di berbagai negara, empiris. Dia punya kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, dia punya kitab Tarikh Ibnu Khaldun, dan itu antropolog dan sosiolog Muslim dunia yang diakui. Begitu. Maka kita tidak boleh sombong dengan nasab, karena kesuksesan itu biasanya hanya nyampe apa? 4 kali. Lah kula niki nganu yai, 7 turunan dari nanti sukses di sepejan. Kok 7 turunan kok dilalah orang tahu apa? Kula niki miskin ibn fakir, ibn miskin, ibn fakir ya. Ya sembah nek ngono. Ini kalau tadi kan ya Allah Gusti, itulah ya. Jadi harus hati-hati. Oleh karena itu kita bersyukur kayak. Jadi jadab itu ada, Bang. Wali jadab itu memang ada. Ini saya kaji tentang jadab itu ya. Dan jadi jadab yang di luar kesana. Yang kedua, kasus kedua, hadis sahih lagi. Jadi jangan menuduh tasawuf itu mengada-ngada adanya wali jadab. Kan kadang-kadang orang yang, mohon maaf, sahabat kita sebelah itu kan tidak suka ilmu tasawuf, kadang dianggap terminologi wali jadab itu tidak ada dalam konsep Islam. Ada, sahih, Quran dan hadis semua ini Quran dan hadis ya. Nah, kasus yang kedua di dalam Sahih Bukhari ada perempuan al-bar'atus sauda, perempuan kulit hitam. Di dalam kitab Fathul Bari diberikan nama Su'airah al-Asadiyah. Di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari namanya Su'airah al-Asadiyah.
Perempuan ini sering epilepsi. Ayan, surah, epilepsi, masru'ah. Tahu ayan ya? Ayan. Dalam catatan Fathul Bari, ayan itu kalau mungkin kalau kedokteran saraf. Tapi di Fathul Bari ayan bisa medis, bisa non medis. Medis bisa saraf, non medis bisa jin, bisa angin. Itu dalam kitab Fathul Bari. Nah, perempuan ini minta doa kepada Nabi supaya disembuhkan Allah dari penyakit ayan dan epilepsinya itu. Kata Rasulullah, kamu saya kasih dua pilihan. Tidak sembuh, surga. Tidak sembuh, sabar, tetap ayan, tetap epilepsi, surga. Atau saya mintakan Allah sembuh, belum tentu surga, cuma sembuh. Tapi diteruskan, kalau diteruskan belum tentu surga. Tapi kalau sabar tetap begini, surga. Nah, ini kan dua pilihan. Kalau logisnya mestinya ya sembuh, surga. Tapi Nabi tidak memilih begitu, tidak memberikan pilihan. Itu logisnya orang biasa. Tapi ini logisnya tingkat tinggi, karena ini orang pilihan Allah. Ini Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Perempuan ini orang istimewa, dan Nabi berhadapan dengan sahabat. Semua sahabat itu istimewa, tidak ada yang rendah. Semua orang-orang tingkat tinggi, baik yang akabir maupun yang level bawah, ukuran sahabat. Tapi beliau itu walinya Allah tingkat tinggi semua. Nah, ditawari oleh Nabi, sabar, surga, atau sembuh, saya doakan sembuh. Akhirnya perempuan ini, saya milih sabar saja, milih tidak sembuh, sabar saja, asal surga. Cuma ada catatan, ya Rasulullah, tolong didoakan kalau pas saya epilepsi ayan, aurat saya tidak terbuka. Hanya itu. Oh ya, kata Rasul, iya, saya doakan semoga sewaktu-waktu ayannya kambuh, auratnya tidak terbuka. Nah, tapi sering kambuh, tapi surga. Nah ini, coba kalau misalnya kamu yang disuruh milih, gimana ini? Nah ini orang injidab ini, ketertarikan kepada Allah, ketertarikan kepada Allah, ingin husnul khotimah, ya kan? Ingin apa? Husnul khotimah, dengan spekulasi sembuh belum tentu husnul khotimah. Sabar dijamin Nabi surga. Daripada spekulasi, pilih surga. Nah ini kalau coba kalau kita dikasih kiai, duit tidak doa, doa tidak duit, mana yang dipilih? Gue tak kei 10 juta gak tak dungakno, gak tak kei duit, milih ndi? Orang kebanyakan milih duit. Ini contohnya ya, contohnya begitu. Nah ini orang yang injidab, tertarik, jadabnya begitu. Nah kalau orang nira ini orang salah pilih, orang kok minta sakit, tapi ini injidab. Imran bin Husain dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga disebut dalam kitab Qutul Qulub fi Muamalatil Mahbub karya Abu Talib Al-Makki. Imran bin Husain itu 30 tahun dia, mohon maaf, buang hajat di atas tempat tidur. Bagaimana beliau buang hajat di atas tempat tidur? Orang banyak tamu orang ini minta sembuh, tapi beliau sakit. Tapi banyak tamu minta sembuh supaya sembuh dari penyakit, tapi beliau sendiri sakit sampai 30 tahun. Akhirnya ada orang yang memberanikan diri bertanya, wahai Imran bin Husain, kenapa kamu tidak berdoa untuk dirimu sendiri supaya sembuh? Oh enggak, kalau saya enggak, saya tidak berdoa supaya saya sembuh, enggak. Kenapa?
Karena saya selama saya sakit banyak mendapatkan salam dari malaikat, banyak malaikat berkunjung, banyak malaikat bertamu memberikan salam kepada Imran bin Husain, tapi keadaan sakit yang berat. Nah ini kalau berarti kan beliau memilih sakit berat tapi malaikat berdatangan. Nah, kowe wani sampean wis lara ora dompet kosong sing wedok kereng. Itu kan berat ya kan ya. Ini contohnya dia, Masya Allah. Jadi itulah jadabnya orang berbeda-beda. Ini jadab, milihnya aneh, di luar logika manusia. Tapi itu jadab yang diridhoi oleh Allah dan dilegalkan oleh Rasulullah SAW dan dilakukan oleh sahabat Nabi yang mulia Imran bin Husain, Suairah. Masya Allah. Jadi jangan menuduh bab jadab itu bab yang mengada-ngada, bukan. Memang ada dalam dunia Islam, dalam literatur Islam, wali jadab itu ada. Nah, ada lagi kasus keempat di kitab Awariful Ma'arif. Awariful Ma'arif tepinya Ihya Ulumuddin, tidak usah jauh-jauh, tepinya Ihya Ulumuddin karya Imam Suhrawardi. Abdullah bin Umar sedang tawaf, ada orang memberi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dan dijawab oleh beliau. Assalamualaikum, dan dijawab. Nah, kemudian ada orang tanya, kok betulnya jawab Abdullah bin Umar, natara Allah fi hadal makan, di tempat ini saya merasakan Allah. Natara Allah, seolah-olah aku melihat Allah. Kalau saya sudah tawaf seperti ini, di tempat seperti ini, saya hanya mengingat Allah sampai gak kerungu salam. Ini kan hilang apa panca indera hasatus sam'i, panca indera pendengarannya nggak aktif, nggak konsen. Karena apa? Karena dia sedang injidab, tertarik dengan Allah di tempat tawaf, sampai salam saja nggak dengar. Ini ada buktinya. Abdullah bin Umar, masa kita berani mengatakan Abdullah bin Umar itu sesat, tidak menjawab salam? Ini yahrumu rotus salam wajibun. Masa Abdullah bin Umar butuh ibasul masail lagi gak? Ya enggak kan ya. Ini orang hebat, tapi begitu mengalami injidab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jadab itu ada. Nah, itu kasus berapa itu? 4. Kasus terakhir, nanti kita membuka tajrid ya. Kasus terakhir, ada sebuah kitab karangannya orang Salafi Wahabi, kalau tidak salah orang Wahabi, tapi ini sebetulnya injidab. Ini injidab, tapi mereka tidak membahas injidab ya. Saya baca sebuah kitab Mausu'ah Ghoraibil Qasas, ensiklopedia kisah-kisah langka, Mausu'ah Ghoraibil Qasas, karya Ahmad Salim Badwilan. Itu ada pemuda jual kain miter, gantengnya Masya Allah, ganteng. Nah, suatu ketika dia jualan kain miter, ada perempuan manggil-manggil, Mas, ini Mas, beli kain. Akhirnya dia masuk ke rumahnya perempuan itu, dikunci oleh perempuan itu dari dalam. Kunci. Perempuan itu minta dilayani. Saking tertarik gantengnya siapa tadi? Penjual kain yang miter tadi. Tapi laki-laki pemuda itu mengingat hadis Nabi SAW, ada 7 orang yang dinaungi oleh Allah di saat yauma la dilla illa dilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah laki-laki yang digoda oleh perempuan yang cantik dan punya kaya, tapi dia menolak, kan begitu. Akhirnya dia nggak mau, saya tidak mau, ini haram. Kata perempuan itu, kalau kamu tidak melayani saya akan berteriak
kalau kamu masuk rumah saya ingin memperkosa saya? Bingung ini perempuan, jendela tutupan semua, mau bunuh diri, mau terjun dari atas tidak bisa. Bukan bunuh diri, saya ralat, mau terjun dari atas tidak bisa. Akhirnya laki-laki itu, pemuda itu minta izin perempuan, saya mau ke toilet, ke hammam, tempat mandi, bukan toilet, hammam. Begitu masuk hammam, kan kotor ya, hammam kan kotor, itu kotor, tubuhnya dilulur semua sama kotoran tempat mandi itu, dilulur semua dari atas sampai bawah, diolesi kotoran-kotoran tempat mandi semua. Dia keluar, perempuannya teriak-teriak, ini orang gila ternyata, Majnun, ini orang gila, ini orang gila, ukhruj, keluar kamu, keluar kamu. Akhirnya dia keluar selamat, tidak jadi melakukan larangan Allah. Begitu selamat, kan kotor tubuhnya, dia ganti baju, Allah mengganti dia harum, tubuhnya harum, tidak bisa hilang, harum terus, wangi terus. Laki-laki ini harum terus, tidak bisa hilang harumnya tuh. Dia bangun tidur, dia keringetan, harum terus, wangi terus, sampai meninggal dunia masih wangi terus, dikubur wangi terus. Maka dia dikenal dengan Al-Miski. Ada di Damaskus, di Syam. Di Syam orang kuburannya Qabrul Miski, kuburannya orang yang berbau misik, yaitu dulu ini pemuda bakul kain. Nah, ini melakukan tindakan yang tidak masuk akal untuk menghindari dari dosa, menghindari dari maksiat, menghindari dari perzinaan. Dia melumuri dirinya dengan kotoran-kotoran haram, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini injidab apa? Takut kepada Allah. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu akan kembali. Allah, ya Allah. Ini ilah baru berapa yang saya sampaikan? Kan tadi 737. Nah, ini nanti ini 100 saja ya. Ini baru berapa ayat yang kita sampaikan itu. Ini mengulas jadab dari ayat ilah-ilah ya. Ini Masya Allah, Masya Allah. Jadi saya mempelajari jadab itu sudah lama, jadab. Cuma begini ya, saat ini ku kata soalnya, wong ora jadab darani jadab, lagi sing repot, bingung no wong, ora jadab darani jadab. Nah, ini yang bingung kan orang. Tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi jadab syar'an, ini jadab yang versi syariat ya. Sudah saya ulas satu persatu jadab menurut pandangan syariat. Yang kita gelisahkan tuh jadab yang tidak syariat. Masya Allah Pak, aneh-aneh Pak. Aku tahu ditekani wong sini, wong aneh-aneh Gusti Allah. Wong ini ku kerja di Malaysia. Telepon kula dalu-dalu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten iki? Lho bosok pangling ya jenengan iki. Niki kula si fulan. Oh iya, biar kayak ngaji aku ya Kang ya. Nate ngaji kali kula. Niki Gus niki wau Mbah Sambu nembe teng griya kula niki. Wah lha iki aku. Niki won Mbah Sambu nembe wonten griya kula. Pun nggih. Mbah Sambu sapa Kang? Tanggamu. Lho boten Mbah Sambu Lasem nembe mau teng Malaysia niki teng griya kula. Niki tas teng sebelah kula. Lho niki malah Nabi Khidir derek dugi. Wah lha iki. Sirah kula sampe ngelu Pak. Pun nggih. Nabi Khidir dugi. Lah niki kita sebelah kula Nabi Khidir. Pun nggih. Boten ngomong-ngomong.
niki wau abai jenengan iki dugi niki. Lho, abai jenengan Mbak Mansur dugi teng Malaysia sowan kula niki. Kok sowan kabeh. Nabi Khidir sowan, Mbah Sabu sowan. Nembe mawon gang wingi Sunan Bonang ngriki. Aku nek iki jadab apa sing jadab iki dhewe apa aku lan ya Allah. Niki terjadi nih iki wong aneh-aneh wong aneh-aneh lho wong aneh-aneh wis aneh yo jenenge wong akeh yo. Kula riyen niku jaman ngapal Al-Qur'an disemak kalih tiyang disemak kalih wong awam tajri min tahtihal anhar kullama rusiku apa tadi tajri min tahtihal anhar kullama rusiku ini pas kula darusan Ramadan kula tasih ngapal Al-Qur'an digedor besok kula klentui tajri min tahtihal anhar kullama rusiku klentui mas aku yus bener kok saya keliru lah saya bener apa mas rukul lama iki jadab jadi tajri min tahtihal anharu kan terakhir ro nek maca dhek ini dipedhot rukul lama aku sampai suwi tak bulan baleni rukul lama yai rukul lama bareng tadil ya Allah Gusti Kang kok bingung aku kayak jadab apa piye jadab sing model piye cacak pun nggih pun boyong yang ini modok niku kula jaman kula tasih ngapalno boyong tawangu sinau perdukunan kian sinau napa perdukunan kula disurati bahasa Arab ya jadab pisan surate ngeten nek wong gawe surat kan dengan kedatangan suratku ini ya bijaa suratku ini aku nek bijaa kan jaa datang dikai bijaa suratku ini aku eling Pak ya tak waca aku gak paham Pak bijaa iku artinya apa ya bijaa suratku ini bijaa suratku ini iki apa terus tak waca ngantek pirang-pirang dino gak mudeng-mudeng bijaa itu dengan kedatangan suratku ini tapi kok mlebu ning jaa iku wis buah keten iki pun sinau semua tamune kata saiki tamune nggih kuatah kok Pak sing njaluk suwuk iki kathah kabare kok ya tapi aku ngerti rekam jejake wong kula ngerti rekam apa rekam jejake pun kiambake sinau teng gunung wis sampun sebut to gunung teng Jawa Timur sinau ilmu-ilmu bangsa suwuk-suwuk Kolembunang kepethuk kula mun puluhan tahun kepethuk kula ngisi Kolembunang teng sujudan benar ada sujudan ya aku ngisi para niki abe assalamualaikum kula ki salaman pangling jenengan nggih kalih kula alam kita berbeda wah kok isa jadab aku gurune kok darani alam kita berbeda niki terjadi lho Pak iki jenenge wong jadab-jadaban iku akeh jaman saiki
kowe aja percaya niku ya. Iki wong jadab-jadab banget akeh ya. Masya Allah. Jadab itu diilmiahkan dulu kategori syariat. Ndak, memang ada begitu. Ada orang jadab itu sudah sampai kehilangan akal, sampai aneh-aneh, sampai kehilangan. Ada orang jadab yang seperti ya nggak sadar membedakan antara benda dengan benda, antara ular dengan kisah kerai, nggak bisa bedakan. Ada orang seperti itu sampai hilang. Ya seperti Nabi Musa alaihissalam itu kan tidak salah. Wa alqal alwah. Nabi Musa begitu melihat umatnya ini menyembah pedet emas, Nabi Harun dicekel sirahipun li rambutnya yajurruhu ilai ya yabna umma la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Ampun jenengan cekelingatan wa alqul alwah. Satu ayat Taurat sing isine napa papan-papan Taurat diuncal Nabi Musa. Ngene iki nek mbok fekeno Nabi Musa kok buat kitab lho, masuk ngono kan ndak. Ini Nabi Musa saking marahnya melihat kemungkaran. Wa alqal alwaha, nguncalno napa papan yang isinya kitab Taurat. Ojo mbok vonis Nabi Musa buat kitab. Ini lagi injidab, dikuasai oleh kemarahan melihat kemungkaran. Ini kuat. Ono nek jadab sing aneh-aneh mesti Masya Allah. Kula niku dilalah kula kok kepethuk wong sing ngene iku jadab sing aneh-aneh. Tapi niki jadab saya, Pak. Kula nyekseni saya. Kula kepethuk wonten habaib prawote griya kula. Adik wayah maghrib. Allahu Akbar wayah adzan. Lah jenenge kula niku Kiai Jawa lak ana TV-ne barang Habib ditukani kula. Haram ini TV haram. Wah kula pun wajib Bib. Akhirnya TV kula nggih Bib. Saya kula siman kula copote nggih TV-ne. Dicopot berarti kan masih ada TV-nya. Terus kon piye, terus akhirnya kalau tak itu ya Bib, itu antenanya masih di atas. Kulo akhirnya buka gendeng Bib, kulo tetap taat Pak, sebab nek niki tasih syariat itu di atas tuh antena, kulo terus buka gendeng, antena tak copot, mungkar. Ini lah ini isa syariat sebab ngelingno awak dhewe aja sering ndelok di TV. Lho niku tasih syariat cocok lho ngoten. Cocok. Ngoten niku tasih cocok. Ya. Ono neh pengajian kepethuk panitia rada jadab. Ya Allah Gusti. Dan kebumen juga bunyinya. Pak panitia golekno dalan sing cepet tok nggone pengajian. Wonten Kiai, siap Kiai dalane. Digolekno dalan mobil kula niku sing kula tumpaki teng rel sepur, Pak. Nggih mlakune teng rel sepur niku. Ora iso menggok, ora iso mundur, rel sepur tok. Lha iki nek ana sepur lewat terus piye? Jobi ngeten iki panitia jadab gitu. Ya Gusti, ini orang enggak Gusti. Maka kita ini harus hati-hati jadab, tasihkan dulu dengan syariat, tasihkan dengan Ihya Ulumuddin. Pokoknya paling bagus tetap ditasihkan dengan syariat paling bagus ya. Maka diantaranya syariat, Rasulullah SAW mengatakan innamal majnun al-muqimu ala ma'siyatillah. Ini dalam kitab Kanzul Umal fi Sunanil Af'al wal Aqwal
Ali bin Muttaqi ala Ali al-Muttaqi bin Husamuddin al-Hindi, innamal majnun al-muqim ala ma'siyatillah. Yang disebut orang gila orang yang selalu maksiat kepada Allah. Maka kita semoga injidab ya kepada Allah ya, kita ini semoga jadab kepada Allah dengan jalur tobat, dengan jalur zikir, dengan jalur tawakal tadi kan ada ya, dengan jalur rujuk ila Allah yang terakhir yang tingkat tinggi, inna ila rabbikar ruj'a. Itu jadabnya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu pasal Pak. Ya Allah, orang yang paling baik itu orang yang rujuk kepada Allah, gak duwe gelo mboten nate mangkel kali tiyang, pokoke dirasani wong ya ora krungu, pokoke dablek diamuk sing wedok ya wis meneng ae, terus pokoke meneng ae, wapian wong ya apian. Masya Allah. Ini sebelum kami tutup, kami nderekaken Ali Zainal Abidin bin Muhammad bin Habib Muhammad Al-Kaf untuk membuka kitab tajrid yang insya Allah akan beliau pimpin pembacaan khataman tajrid 1 Rajab bertepatan tanggal 12 Januari. Mengikuti semua karena kitab ini barokahnya besar sekali. Ini kitab tajrid satu-satunya kitab hadis yang ringkasan Sahih Bukhari paling sempurna, karena dari bab ke bab urut. Mohon maaf karena banyak ringkasan Bukhari. Ada Jawahirul Bukhari, ada Abi Jamrah. Abi Jamrah itu lebih pendek, Jawahirul Bukhari lebih pendek, Jawahirul Bukhari lebih panjang. Ada lagi yang kumpulan muttafaq alaih antara Bukhari dan Muslim, Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi Syaikhan, ya, Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi Syaikhan, yaitu dari Bukhari dan Muslim. Ada lagi Zadul Muslim fi mattafaqa alaihi Bukhari wa Muslim. Ada lagi Ithaful Muslim fi mattafaqa alaihi Bukhari wa Muslim karya Ali As-Sabuni, karya Yusuf An-Nabhani, Sayyid Yusuf An-Nabhani. Jadi banyak. Ada lagi yang paling induk, yaitu yang disebut apa itu, Al-Jam'u Bainas Sahihain lil Khumaiti. Itu yang paling kuno. Al-Jam'u Bainas Sahihain lil Khumaiti itu paling kuno. Ringkasan Bukhari Muslim yang paling awal, Al-Jam'u Bainas Sahihain lil Khumaiti. Nah, ini termasuk yang paling sempurna, ringkasan Sahih Bukhari. Maka hanya dibuang sanadnya, Masya Allah. Ini Imam Az-Zabidi, ya, Imam Zabidi. Ini ada sarahnya Fathul Mubdi, ya. Kalau sarahnya itu Fathul Mubdi. Ini luar biasa. Di sini mohon maaf, Sahih Bukhari itu khasiatnya dulu saya baca dalam kitab, di kitab An-Nujumuz Zahirah fi Ahbari Muluki Misra wal Qahirah Ibni Taghri. Saya punya kitab An-Nujumuz Zahirah, itu 17 jilid tentang raja-raja Mesir dan Kairo. An-Nujumuz Zahirah fi Ahbari Muluki Misra wal Qahirah, ya. Itu disebutkan bahwa semua negara-negara Islam kalau ada masalah, ada bencana, ada kesulitan, ada peperangan, itu yang dibaca selain Al-Quran ada Sahihul Bukhari. Dan Sahihul Bukhari ini dirutinkan termasuk di majlis-majlisnya para habaib, para ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri merutinkan Sahihul Bukhari dan Muslim. Kemudian Habib Ali bin Abdillah Al-Attas dilanjutkan oleh Habib Ahmad bin Ali bin Abdillah Al-Attas, kemudian dilanjutkan Habib Bakir bin Ahmad bin Ali bin Abdillah Al-Attas Pekalongan juga dilanjutkan. Itu kami ikuti itu.
Dan alhamdulillah di Kudus ini ada Majelis Sahih Bukhari dengan ringkasannya. Ya sama, kan yang dibaca ini pasti Sahih Bukhari, cuma diringkas, diambil dari Sahih Bukhari. Jadi yang dibaca ini pun ya dari Sahih Bukhari, paham saya? Cuma dibuang apa? Sanadnya, dibuang sanadnya. Jadi ini Masya Allah kitab yang luar biasa. Ikuti barokah, membawa barokahnya umat Islam, apalagi mendekati pemilu, mendekati orang milih-milih ya. Wah, sekarang itu sampai ada gambar nyalon DPR tuh kepalanya di bawah. Jadi dia pesen gambar yang kepalanya malik. Tulisannya gini, jungkir walik demi rakyat. Kok ada saja. Ini ya jadab ya. Apa? Ada gambar yang aku kok ya delok ngono barang ya. Itu tulisannya jungkir walik demi apa? Demi rakyat ya. Ada gitu ya. Jadi ini Masya Allah, saya nyuwun sewu Bib, kalau saya tidak diperintah Habib tidak berani ya, tidak diperintah beliau. Jadi ini kita mengikuti dari, ada khutbahnya kan ya, ada khutbahnya Masya Allah. Mohon ngapunten Bib, niki khutbahnya sing kula waca nggih, betul napa-napa nggih. Nek hadis ini panjang, hadis pertamanya ini panjang sekali ya, Badul Wahyi ini panjang sekali ya. Terus kula waca, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-bari al-musawwir al-khallaq al-wahhab al-fattah al-razzaq al-mubtadi bin-ni'am qabla al-istihqaq wa salatuhu wa salamuhu ala rasulih alladhi ba'asahu liyutammima makarim al-ahlaq wa faddalahu ala kafatil mahlukin ala al-itlaq hatta faqa jami'al baraya fil afaq wa ala alihi al-kiram al-mawsufin bi kasratil infaq wa ala ashabihi ahli ta'ati wal wifaq salatan daimatan mustamiratan bil asyi wal isyraq. Amma ba'du, fa'lam anna kitab al-jami' as-sahih lil imam al-kabir al-awhad muqaddami, ini ya, anna kitab al-jami' muqaddami ashab al-hadis Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari min a'dhamil kutub al-musannafa fil Islam wa aksariha fawaidah. Masya Allah, ini kitab Bukhari itu kitabnya Imam Bukhari. Masya Allah, Imam Bukhari itu ya Allah, ngapunten, Imam Bukhari itu kan pernah buta, pernah tunanetra, tapi ibunya didatangi Nabi Ibrahim. Menurut saya gitu, di mimpi didatangi Nabi Ibrahim, didoakan, kemudian sembuh. Dan Imam Bukhari ini kuburnya itu waktu dimakamkan ada sinar, yang sinar seperti panah masuk ke dalam kubur beliau. Dan beliau ini karomahnya besar sekali ya, besar, ulama yang betul-betul Masya Allah. Tapi beliau tetap masih ngaji ke Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal masih ngaji Imam Syafi'i. Imam Syafi'i masih ngaji Imam Maliki. Coba bayangkan, sebesar Imam Bukhari itu muridnya Ahmad bin Hanbal. Sebesar Ahmad bin Hanbal yang punya kitab Musnadu Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Sebesar Imam Syafi'i masih mengaji Imam Maliki. Lu kok saya kok ono SAG ngritik Imam Syafi'i. Aku kadang-kadang bingung kok ono SAG ngritik apa Imam Syafi'i, dokter ngritik Imam Syafi'i. Iki maksudnya piye jadab iki kok belok jadab bisa ndak ya. Lah kowe kok ngritik Imam Syafi'i, wong Imam Syafi'i ku sing bela ulama sedunia, Imam Ahmad yang bela ulama sedunia, Imam Maliki sedunia. Lah kok gawe disertasi dokter mengoreksi Imam Syafi'i.
iku sing ngoreksi karo sing dikoreksi kok padha jajabin. Kayak kok aneh kok ya kadang-kadang kok gak mikir kita ini siapa ya, kita ini siapa ya. Jadi Imam Syafi'i itu punya murid Imam Ahmad, Imam Ahmad punya murid Imam Bukhari. Lah Imam Bukhari ini menarik, punya murid Imam Muslim. Imam Muslim itu sujud, bukan sujud nyembah ya. Da'ni uqabbil rijlak ya ustad al-ustadin ya tabib al-hadis. Imam Muslim ketemu Imam Bukhari, da'ni uqabbil rijlak, tinggalkan kami, izinkan kami Imam Bukhari mencium kakimu ya ustad al-ustadin, wahai gurunya para guru, ya tabib al-hadis, wahai dokternya hadis. Karena satu-satunya ilmu yang babnya seperti kedokteran itu mustalahul hadis. Itu persis ilmu kedokteran. Ada soheh, maknanya sehat. Ada sakim, ada mu'allal, ada al-jarhu, luka-luka, ya kan? Rawinya majruh, lah ya, luka-luka. Ada lagi apa itu mu'dhal. Mu'dhal itu kan artinya penyakit yang sulit diobati. Ada hadis mu'dhal, itu istilah kedokteran sebetulnya. Jadi satu-satunya ilmu yang istilahnya pakai kedokteran itu mustalahul hadis ya, mustalahul hadis. Maka ilmu yang sangat sulit ya, Masya Allah. Saya dulu ngajar ini berkali-kali, ngajar kitab tajrid Sahih Bukhari juga berkali-kali, dan saya mohon maaf tidak niat sombong, saya yang termasuk sekian orang yang masih asli orisinil hadis dari Mbah Hasyim Asy'ari, itu saya. Karena saya hadisnya dari abah saya dari Mbah Hasyim Asy'ari langsung. Jadi makna-maknanya Bukhari Muslim itu masih asli Mbah Hasyim Asy'ari yang saya pelajari itu. Makna-maknanya, menerangkannya, kajiannya itu masih asli dari Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kita akan tahu bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari terhadap sunnah asli memaknainya. Kan pun jarang soal kabudut berkata murid-muridnya Mbah Hasyim sama kata kabudut. Terkesan kula hadisnya saking abai kula saking Mbah Hasyim Asy'ari derek Bukhari Muslim, termasuk Asy-Syifa Qadhi'iyat. As-Sifat al-Qadhi'iyat itu juga dulu Mbah Hasyim Asy'ari juga mengajarkan. Ar-Risalatul Qusyariyah juga diajarkan Mbah Hasyim Asy'ari. Sunan Nasa'i juga diajarkan Mbah Hasyim Asy'ari. Ini Sahih Bukhari. Nah, diantaranya Sahih Bukhari khasiatnya untuk diminumkan, ambil ngombe unjukan ya. Sahih Bukhari diwaca nggo diombekno, nggo tanduran. Nggih, barokah. Kenapa? Di situ ada hadis, di situ ada sholawat, di situ ada orang-orang soleh. Inda dzikris sholihin tatanazzalul barokat, turun barokah. Mau apa ini? Ini kan semua ajaran Rasulullah SAW. Semua diajarkan. Jadi kita pakai Sahih Bukhari, bawa air, tidak apa-apa. Itu memang baik untuk hafalan-hafalan. Masya Allah, Sahih Bukhari saiki mulai dipermasalahkan. Bukhari itu sahih semua ndak, yang masalahkan wong saiki. Lah sing Ibnu Hajar Al-Asqalani membela, lah ki ora rasa ngangok wong saiki jadab gitu. Lah ya dadi jadab dong, sudah ada Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membela. Masa kita ngikuti sing kaya mau bijak suratku ini lah ya. Kemeh mengatur sing kaya mau bijak apa suratku ini mau ya Allah Gusti. Masya Allah. Jadi ini saya sangat apresiasi dengan kitab tersebut. Illa annal hadis al-mutakarrirah fihi mutafarriqatun fil abwab. Banyak hadis yang diulang-ulang yang tersebar di berbagai bab. Wa idza arada al-insan an yandura al-hadis fi ayyi bab
la yakadu yahtadi ilaih illa ba'da jahdin wa tuli fatsin. Kalau mempelajari Sahih Bukhari secara langsung, banyak orang yang tidak faham hubungannya hadis dengan bab. Nah, ini kelebihannya Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau mengajar Sahih Bukhari itu ada dua istilah, yaitu mutabaqatul bab lil hadis dan istinbat. Ini tidak dimiliki oleh kiai-kiai pada umumnya. Mohon maaf, saya tidak mengatakan kiai lainnya tidak bisa, bukan ya. Kiai lainnya bisa, cuma beliau lebih mempercepat, isi hadisnya dipercepat biar segera hatam. Kalau Mbah Hasyim tidak, ada dua teori yang tidak dimiliki oleh kiai lain ketika membaca Sahih Bukhari, yaitu beliau sampaikan mutabaqatul hadis lil bab, karena ini tidak semua orang bisa. Kalau tidak percaya, penjenengan belajar Sahih Bukhari, hadisnya jenengan pelajari pedenteng gak paham, tapi jenengan nyocok no babi lah bingung, iki karo babi hubungannya apa ya? Hadisnya paham, mungkin nak betul ketinggalan ada hubungan dengan bab. Kelihatan sekali menemukan beberapa hadis tidak nyangkut bab. Lah itu kalau Mbah Hasyim dijelaskan nyangkutnya bab begini, setelah itu istinbat menimbulkan hukum begini. Nah, itu tidak dimiliki yang lain. Yang lain tetap ulama besar-besar banyak, bahkan mungkin di atas Mbah Hasyim Asy'ari juga banyak, insya Allah ya, insya Allah juga banyak, tetapi tidak menerapkan teori itu. Kalau Mbah Hasyim Asy'ari mutabaqatul hadis lil bab dan istinbat disampaikan. Maka saya ngaji Sahih Bukhari itu detil, mutabaqahnya ada, istinbatnya ada, tidak terus diwaca gendeng sodaqallahul adzim kayak wong semaan Quran gak jelas-jelas, wang qadir, wang basir. Akhirnya saya nyemak itu nyegat ning guri, gak dirungokno, pokoknya yang penting nek qadir tak balik. Ya Allah Gusti, ya kaya ana ngono barang iki wong disemak jadab ya gini. Aja ditiru ya gini ya, aja ditiru ya, jangan ditiru ya. Ini Masya Allah ya. Jadi ini penting sekali ya. Kemudian wa maksudul Bukhari rahimahullah ta'ala bidzalik kasratu turuq il hadis wa syuhratu. Tujuannya Imam Bukhari adalah memperbanyak jalur hadis karena sanad barokahnya besar. Sanad barokahnya besar, menyebut nama-nama orang soleh. Inda zikri sholihin tatanazzalul barokah. Kula nek dalu mucal Sunan Ibnu Majah. Anak kula telu wedok loro, lanang siji, tak ulang Sunan Ibnu Majah. Kalau pagi ya ngajar apa itu ada mufrad tafsir Ibnu Abbas, saya ngajar. Tapi kalau Sunan Ibnu Majah, anak saya tiga saya ajarkan Sunan Ibnu Majah. Karena apa? Untuk mengharap barokahnya rawi-rawi yang disebut. Anak saya SMP MTS sama SMA 1, terus satunya dia ikut sorokan sampai sekarang sudah hampir hatam Sunan Majah. Insya Allah nanti Syawal Sunan Nasai, saya ajarkan Sunan An-Nasai ya, Sunan Nasai ya. Sekarang saya ngajar Syifa lil qadiyat, sifat lil qadiyat. Nah, itu barokahnya besar. Kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah, man qara'a syifa syafahullah. Syifa itu maknanya tombo. Jadi wong nek loro maca kitab syifa diparingi waras. Sebenarnya syifa itu tombo. Mbah Hasyim Asy'ari penggemar kitab syifa, sering maca kitab syifa. Saya juga ngaji kitab syifa, sering dibaca sampai ada jadi kitab syifa itu nyuwun sewu nek kowe nyuwuk daripada kangelan donga kok bolak-balik iku dirungokno pasien darani gak iso liyane kowe dari kan kadang-kadang ono pasien sing ngoten Pak, anggere kok ngelu ya dongane iku, aku bingung bab bojoku kok ya dongane iku, apa gak didonga liya apa piye dah. Daripada kowe ngono kangelan ya wis langsung ae kitab maca urut ning ngarepe wong sing tamu wau, mesti dongane mesti gentaken genti. Tapi saya pernah
hakul yakin, ainul yakin. Saya pernah membuktikan khasiatnya hadis. Saya pernah sakit, Bim. Saya bawa ke pakar urologi, ahli kencing. Tidak sembuh-sembuh. Waktu itu saya sedang tasdiqul Qur'annya. Setelah saya hafalan Quran itu saya semacam murojaah lagi semangatnya murojaah itu saya kena sakit urin ya, sakit urin. Akhirnya saya bingung, Masya Allah, bawa dokter sana mubang dokter. Setelah itu Idul Fitri tanggal 1 Syawal pulang dari masjid, saya mikir, udahlah, saya tak ngapal Bulughul Maram, sebab bulugh itu maknanya sampai, maram adalah tujuan. Bulughul Maram nyampe tujuan. Apa-apa nek baca Bulughul Maram kasil maksud. Mantep. Akhirnya saya hafalkan. Pas pulang sholat Id, gumangan kupat, gumangan opor, ngapalno Bulughul Maram. Untuk orang hadis, 3 hadis, 4 hadis. Bareng lagi seminggu penyakitnya hilang, Pak. Sampai sekarang sembuh total. Bulughul Maram nyampe tujuan. Jenengan nek warunge mbok wajakno iku, ya Allah Gusti, luwaris entek sak warung-warunge juga. Aja lho ya, aja sak warung-warunge deh ya. Ya. Entek sak isi insyaallah. Bulughul Maram niku kula yakin Bulughul Maram. Apalagi Sahihul Bukhari. Apalagi Sahihul Bukhari. Cekap semanten nggih sampun asar kula badhe mucal, badhe niki mucal. Nggih nyuwun sewu Bib mesti ustad-ustad sakniki nggih kula niki mucal nggih teng HP teng mobil rada makruh Bib ngoten niku nggih. Mucal nggih duka muga-muga ndak istiqomah kula. Kula kadang-kadang nggih pikir apa ya piye ya jenenge saiki sing asli pengajian nggih ngeten iki nggo kitab asli ilmu niku ya aku kitab ya. Tapi piye nggih wong Jawa iku nggih nyuwun sewu nek kuno zaman kuno niku niki lho kitab berjanji tiba niku lak dimaknani diulangno ning pondok-pondok. Kula mulang tiba kula ulangno maknani. Ono materi juz suud barang nek kene kitab materi juz suud, kitab-kitab Isra Mi'raj berjanji tak maknani, Simtud Duror kula maknani sampai khatam. Niku cara biyen. Saiki mboten. Nggawa gendera ora mudeng. Nginang. Ya tebih Pak, cara ngono tebih. Biyen niku wong bener-bener menghayati isine berjanji, isine Simtud Duror, isine napa tiba lagune ya kuno kabeh wis gak ana. Sakniki mboten kula niku nek nekani selawatan mboten saged nirokno. Soale gentak-genti sing diwaca. Lah kula kiai nek iso nirokno kan sungkan. Umek-umek tok aku. Sing penting kita umek-umek lah wis. Lha lagu gentak-genti iki apa nek sing diwaca gentine. Nek riyen kan mboten. Ya iku tok sing diwaca. Ngene mboten. Ya mboten jenengan iki ya ono ya ini jaman biyen ya marhaban iki marhaban jadal Husain Tola Al-Badri iku tok tapi terus yai kuno terus nerangno sithik-sithik isine. Ya Allah sakniki mboten lagu gentak-genti pirang-pirang aku sampai bingung. Dadi bingung saking bingung ben ora ketok bingung aku ya omong amit. Ya Allah Gusti saking akeh lagu-lagu tapi nggih nyuwun sewu Pak nggih plus minus nggih nek ora ana selawatan niku yo malah ning dangdutan. Tapi nek ngene iku terus do gak ngaji ning pondok-pondok kan kadang niki kan ada problem pesantren. Selawatan iki dari problem lho Pak. Sekolah do bolos. Nyuwun sewu, nggih mboten. Saestu ngene kuwi sekolah do bolos kathah. Isu-isu sing cah ngapal Al-Qur'an do kendu. Do ora ngapal-ngapal teko terus rono gak tau deres.
gak tahu ngapalo alfiah, gak tahu setoran, kadang sing luwih nemen gak sholat pisan. Buat nekani sholawatan tapi ora sholat. Gini mboten niku. Problem lho Pak. Niki persoalan saya Pak. Saya mau sholawatan soalnya termasuk menggerus tradisi-tradisi maksiat sing wis-wis ku berkurang kathah lah niki. Cuma kudu diperbaiki kaya contohnya apa mau durasi waktunya ojo dalu-dalu nemen ben isuke gak kariban sholat subuh. Paham nggih? Soalnya nek dalu kenemenen akhirnya bocah-bocah kan umur semono gugane angel. Nyuwun sewu, Sayyidina Ali kurang nopo Sayyidina Ali? Madinat babu Madinat ilmi digugah kanjeng Nabi. Ali Fatimah tangi salat mantu lho Pak. Sayyidina Ali bengok. Nih Gusti Allah ngersakno tangi kita tangi. Lho, kanjeng Nabi sing gugah, sing digugah Sayyidina Ali. Tangi Ali tangi li. Fatimah tangi salat. Lah nek Gusti Allah ngersakno tangi kita tangi. Terus kanjeng Nabi mlaku wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Terus turun ayat itu. Lihat asbabun nuzulnya. Wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Manusa iku bantahan. Lho cobi. Lha apa meneh bocah sakniki karipan teko jam 1. Akhirnya tangi jam 8 jam 9 subuhan itu ora subuhan. Gini mboten niku. Niki problem saestu niki saestu jenengan sing teng pondok lho. Opone sing wong kampung. Mula aku pesen sholawat tetep pelihara. Kondo panitiane tukang soni ya kesel. Nyuwun sewu bayarane padha tukang soni ya kesel. Aja sampai kesuwen sampai jam 2. Nggih nyuwun sewu batesi maksimal setengah 11 jam 10 setengah 11 dalu sampai jam 12 jam 1 sakit nggih sakit terus bocah akhirnya esuk-esuk do gak sekolah nyuwun sewu lho guru-guru nih do ngeluh lho guru-guru madrasah nih do ora sekolah madrasah soalnya suwengi do nekani sholawatan. Ini kan juga harus dipikir gini betul dereng ikhtilat pacaran lho nyuwun sewu ini harus kita buka dereng terus do pacaran do kenalan karuan itu juga problem lagi, itu juga problem. Bukan kita mengkritik dari segi negatifnya supaya dibenahi yang khusus lanang khusus wedok mboten nggih. Kula niku diinginane kula kisah dugeni iki soalé mau diundang pidato nggih kula dugeni tak tekani nggih urung pidato pota foto ya. Wong wedok saiki lah ora pada sungkan ana akad nikah niku kula kalih Gus Zaki niki Pak Lie Dik Rozak ini adik kula Dik Rozak niki adik kula saya adik kula misanan. Terus ibuke kula niku binti Mahfud niku kalih Mbah Dullah kandung sing Mbah Dullah nglahiraken Le Ismah garwane Gus Ulin nggih sing Mahfud nglahirno ibu kula kandung duwe mbakyu melih Aisyah mbakyu bajeng kandung nglahirno bapak kula. Dadi bapak kula niku bajeng sepuh adik-adik nggih bu kula Le Ismah nggih terus moros bae terus kula niku kalih Gus Zaki nekani akad nikah ning Juwono tidak Juwono kun angkah tuka wasawaj tuka kobil tu nikah tukang foto nih sah tukang foto nih lah aku ku kaget Gus Zaki kali kula niku dereng muni apa-apa lho tukang foto nih sah cobi ngoten niku biasa ya saya muni sah kok tukang foto lho dadi ki mung jaman jadab terus pun nek dituntut tok didik mugi-mugi kula wae nggih aku gak menging sholawatan nggih aja salah tompo nggih tetap sholawatan dipelihara sebab dengan adanya sholawatan memang dampaknya positif kata orang dangdutan nggih nyuwun sewu biyen niku wong nek duwe gawe daluku ngliwet uduk
karo jewer kopek. Mboten jewer kopek, judi, terus sing di omah iku ngladeni sego anget-anget. Sakniki mboten hadro terbang kan sungkan ki abae. Badhe judi gak ono judi. Ngombe-ngombe kan sungkan wong ku hadro sholawatan. Gak ono wong mabuk-mabuk. Bagus Pak, dari segi itu bagus tetap. Cuma dampaknya yang ini juga ada. Terus do omah dalu, ora do sholat subuh, ora madrasah, ora do sekolah. Ini kok jelas kan ini ya. Terus akhlak bergaul pacaran itu juga ada dampaknya. Urung sopan santunnya ambek rokokan, sholawatan ambek rokokan itu kan tidak baik. Sholawatan ambek rokokan, ya Allah Gusti, lho ngono iku. Ngono niku ana wong tiang Jakarta Bib, anake tiang Yaman Bib. Bapake niku anti rokok Bib. Pengusaha sugih anti rokok. Nek ana mbako ditebas diobong. Wong Yaman. Tebas obong, tebas obong. Mboten bakune wong liya ditebas sik lagi diobong. Lah anake di Jakarta seneng rokok. Nemen rokok. Nah, akhirnya ditakoki karo kanca-kanca jenengan kok rokok. Tiang Yaman Bib. Kok gak kaya bapak jenengan teng Yaman anti rokok. Lu bapakku sugih. Nek ngobong baku langsung akeh. Lah aku duitku mau sithik ngobonge sithik-sithik. Ya Allah Gusti. Pun segi barokah sedaya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma akrina bil ilmi wa sayyidna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kunna wa la takun alaina. Allahumma biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun sedaya salaman tadi saya kula gadah vertigo niki nek kula niki kali dokter gak kena mlengak kiwa suwe-suwe kon mlengak nengen sing suwe. Lah kula niki susah nek pengajian sebelah kanan wedok sebelah kiri lanang, padahal aturane kula niku kon madhep lah kanan saya ada. Karo dokter gak kena kiwa suwe-suwe. Lah iya piye? Kadang no tamuku sing sebelah kanan iki wong aneh-aneh, sebelah kiri iki wong terhormat, Mbah Yai, sebelah kanan iki wong aneh-aneh. Lah iku kula kata nemu jak omong sing kanan terus. Nah, pramila kula nyuwun ngapunten ngathah kados sila ngeten iki kula betul kiat tangguh. Betul kiat tangguh kula ada nopo ting kursi kanten wonten masalah ting otak kecil kula kali dokter alhamdulillah mboten sampai operasi kanthi izin Allah dongakno panjang umur barokah.